Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang mulia ini di hari Rabu yang istimewa, kita di Pondok Pesantren Darul Naim. Pagi hari ini kita sengaja mengundang Bapak Wali Kota, Bapak Haji Isdi Rusdi Kamtono beserta Habib Ishaq Mutahar selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita meluncing perpustakaan Pondok Pesantren Darul Naim dan podcast untuk menyiarkan berita-berita yang aktual, yang sehat, serta konten-konten yang senantiasa tidak menyesatkan bagi khususnya masyarakat Kalimantan Barat dalam menciptakan perdamaian di kalangan Kalimantan Barat dan umumnya pada Indonesia. Pada kesempatan ini Alhamdulillah Bapak Edi Kamtono, kita akan bicara sedikit. Pas kebetulan beliau ini Alhamdulillah sudah meresmikan. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih atas waktunya untuk bisa datang di sini. Kedua kalinya saya ingin mengorek-ngorek mengenai tema ulang tahun Kota Pontianak, yang mana Alhamdulillah biasanya kita selalu bekerja sama dengan beliau mengundang Habib Syekh, tapi tahun ini karena kita masih dalam protokol kesehatan COVID, kita tangguhkan dulu. Insya Allah nanti kalau sudah ada waktunya enak kita bisa realisasikan kembali. Di sini jadi kira-kira tema apa yang akan diangkat dalam ulang tahun Hari Jadi Kota Pontianak yang keberapa dan seterusnya. Silakan jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan pimpinan Pondok Pesantren Darul Naim, Abangda Habib Jaki, yang saya hormati beserta seluruh pengurus dan keluarga besar, yang saya hormati Bapak Syarif Ishaq Mutahar, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Dapil Kota Pontianak, para pemirsa yang saya hormati dan muliakan. Tentunya kita bersyukur pada hari ini alhamdulillah dapat melaksanakan satu kegiatan resmian perpustakaan Pondok Pesantren Darul Naim beserta ruangan podcast untuk kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat khususnya Kota Pontianak dan umumnya Kalimantan Barat serta dimanapun berada. Tentu ini menjadi suatu kebanggaan bagi warga kota khususnya, dan saya mewakili Kota Pontianak mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pondok Pesantren Darul Naim yang mengikuti perkembangan bagaimana menciptakan generasi penerus, generasi bangsa khususnya Kota Pontianak menjadi generasi yang cerdas ya, dan mempunyai akhlakul karimah serta jiwa ataupun karakter yang islami dan nurani. Tentu harapan kita perpustakaan dan sarana podcast ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Amin. Dan pasti akan bermanfaat kepada umat ya, khususnya Kota Pontianak. Berkait dengan kegiatan momen Hari Ulang Tahun Kota yang ke-249 yang jatuh pada tanggal 23 Oktober 2020 ini, di tengah pandemi COVID-19 tentunya kita tidak seperti sebagaimana biasanya yang rutin kita melaksanakan kegiatan tabligh ataupun tabligh akbar bersolawat, salawat akbar Pontianak bersolawat seperti tahun-tahun yang lalu, karena di tengah pandemi kita harus bisa mengikuti protokol kesehatan, dan buktinya memang kita sekarang bisa bersabar dan menahan diri karena pandemi COVID sekarang di Kota Pontianak sudah masuk gelombang kedua, yang mana secara faktual kita melihat sampai hari ini sudah 546 warga kota yang terkonfirmasi, 13 meninggal, 80 sedang diisolasi ataupun dalam proses penyembuhan, baik yang isolasi mandiri di Sunawa maupun yang sedang dirawat di sarana kesehatan di Kota Pontianak. Nah, kita berdoa mudah-mudahan yang terkonfirmasi ini bisa cepat sembuh, dan tentunya sebenarnya kita sudah melakukan upaya-upaya untuk pengendalian penyebaran virus ini. Itu dibuktikan dengan total sampai hari ini 546 dari 672.000 warga kota. Artinya masih
jauh di bawah 1%. Oleh sebab itu kita berharap kepada warga kota untuk kita senantiasa patuh terhadap protokol kesehatan dan menjaga pola hidup sehat dan bersih, bagaimana kita bisa menangkal atau terhindar dari virus ataupun COVID-19 ini. Momen ulang tahun Kota Pontianak kita tahun ini menyelenggarakannya dengan cara sederhana, tetap kita melaksanakan acara ritual, yaitu melakukan ziarah ke makam Batu Layang kepada pendiri Kota Pontianak dan keluarga besarnya, terus melakukan tahlil keselamatan di Masjid Jami, dan tanggal 23-nya upacara secara sederhana, dan akan kita lanjutkan dengan acara di DPRD, rapat paripurna penyampaian nota keuangan APBD 2021. Nah, mudah-mudahan momen ini bisa menyemangati warga kota dalam beraktivitas, ya, tapi taat protokol, dan tentunya kita berharap COVID atau virus ini bisa segera dapat ditemukan efektivitas vaksin ataupun obat yang bisa kita kembali normal seperti sebelum wabah COVID ini melanda dunia. Ya, mungkin apa menjadi prioritas utama bagi Bapak Eji Kamtono selaku Wali Kota Pontianak selama masa pandemi ini? Kira-kira prioritas apa untuk merealisasikan daripada hari jadi Kota Pontianak ini? Kira-kira bagian-bagian apa yang pertama diprioritaskan dalam pengembangan Kota Pontianak ini? Ya, sekarang ini kita tetap fokus kepada bidang kesehatan dengan fokus bagaimana cara mengendalikan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang terkonfirmasi, terus bagaimana kita bisa mencegah, ya, saling mengingatkan. Yang kedua, bagaimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak ini dengan memberikan relaksasi kegiatan-kegiatan yang kita izinkan, kita bolehkan, tapi dalam kapasitas terbatas, ya, seperti kegiatan pernikahan, wedding, rapat-rapat, kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat kekeluargaan maupun bersifat secara massal Kota Pontianak, tapi dengan adanya keterbatasan protokol kesehatan. Selanjutnya kita tetap melanjutkan pembangunan di Kota Pontianak ini sesuai dengan kebutuhan kemampuan keuangan daerah yang tersedia, dengan pembangunan yang bersifat bisa berdampak terhadap multiplier efek kesejahteraan ataupun pertumbuhan ekonomi. Nah, ini alhamdulillah kita ada beberapa program pemerintah pusat yang membantu secara langsung dan tidak langsung berupa dana-dana hibah baik kepada UMKM maupun kepada pelaku usaha di pariwisata. Dan kita harapkan juga kegiatan kita ini bisa sebagai pemacu untuk masyarakat kota bisa terus beraktivitas, ya, meningkatkan kapasitasnya termasuk peningkatan perekonomiannya. Walaupun sekarang ini masih belum pulih 100%, tapi setidaknya bisa memberikan semangat warga kota untuk beraktivitas, melakukan kegiatan yang produktif. Masya Allah, luar biasa. Jadi di sini saya juga akan menanya kepada Bapak Habib Syarif Ishak Ali Mutahar selaku anggota Dewan Provinsi Kalimantan Barat. Ya, walaupun beliau ini warga kota Pak Haji juga ini di daerah Pontianak Timur. Bagaimana Habib Ishak Ali dengan kepemimpinan beliau Pak Haji Edi Kamtono selama menjabat beliau menjadi wali kota ini, dan langkah-langkahnya ini apakah sudah sesuai dengan harapan-harapan masyarakat Kota Pontianak? Silakan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita merasa bahagia karena di Pondok Darul Naim ini mengadakan peresmian perpustakaan yang merupakan tempat kita untuk menuntut ilmu, belajar. Memang perpustakaan perlu ada
di Provinsi Kalimantan Barat umumnya, wabil khususnya di Kota Pontianak. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Naun-Naim Habib Jaki bin Ridho bin Ahmad bin Yahya yang saya hormati beserta Habib tadi, dan juga yang saya hormat Bapak Wali Kota Pontianak yang hadir di dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Saya, apa yang ditanyakan oleh Habib Jaki tadi, bagaimana kemajuan di Kota Pontianak di bawah kepemimpinan dari Bapak Wali Kota kita, Bapak Edi Kamtono. Melihat situasi dan kondisi di Kota Pontianak yang terdiri daripada 6 kecamatan, 29 kelurahan, melihat luar biasa. Pembangunan berkembang dengan pesat, biarpun waktu Covid tetap pembangunan terlaksana. Tinggal kita masyarakat mendukung beliau, karena dukungan masyarakat peranan yang cukup penting ke depannya. Ya, memang ada yang mengkritik, ya kritik-kritik yang itu hanya kritik untuk supaya bisa memberikan seperti membangun negeri kita khususnya di Kota Pontianak. Dari sudut pandang prawisata juga kita sudah mulai maju, prawisata sudah maju, perekonomian kita memang apa yang dikatakan Pak Wali Kota tadi, di masa pandemi ini ada menurun sedikit. Hampir seluruh dunia, seluruh Indonesia, apalagi di Provinsi Kalimantan Barat, cuma sekalinya menurun kita ekonominya. Maka dari itu saya yakin adanya peresmian daripada perpustakaan ini, mari kita banyak membaca lagi, membuka-buka lagi disiplin ilmu. Nah, ini memberikan cakrawala untuk pembangunan Kota Pontianak khususnya dan umumnya Provinsi Kalimantan Barat. Saya selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat memberikan apresiasi kepada Bapak Edi Kamtono selaku Wali Kota Pontianak karena beliau paling dekat dengan masyarakat di Kota Pontianak. Masya Allah, luar biasa. Kemudian di sini juga Pak Edi Kamtono, Pak selaku Wali Kota Pontianak, saya mewakili dari keluarga besar, ada Habib Ali juga pengasuh Pondok Pesantren Putri di sini. Nah di sini beliau Edi Kamtono saya lihat sangat supel sekali dengan pergaulan dengan masyarakat, dengan siapapun beliau ini sangat dekat sekali. Alhamdulillah ketika beliau bisa melepaskan waktunya untuk bisa hadir, ketika nggak bisa. Nah inilah luar biasa kedekatan beliau dengan masyarakat Kalimantan Barat ini, tidak melihat suku, tidak melihat agama, siapapun ketika mereka bisa berkomunikasi dengan beliau, insya Allah beliau utarakan, beliau sambut dengan baik. Tentunya di sini sebagai penghujung daripada peresmian di sini, saya kembali kepada Pak Edi Kamtono selaku Wali Kota. Kira-kira langkah-langkah apa ke depannya untuk di era normal nanti ini dan masalah COVID ini berlangsung, kira-kira ada ide apa dari Pak Edi Kamtono dalam menyikapi Kota Pontianak ini agar lebih dipandang? Kita melihat tadi Habib Ishak sudah mengatakan bahwasanya sangat susah, ekonomi mengeluh semuanya di sana sini karena faktor COVID dan sebagainya ini, tapi insya Allah kita tidak akan kecil hati. Mungkin Pak Edi punya trik-trik yang mungkin bisa mengangkat harkat dan martabat daripada ekonominya khususnya masyarakat Kota Pontianak. Silakan Jadi. Terima kasih. Jadi memang kita pertama sekarang masih fokus untuk penanganan pandemi COVID atau masalah kesehatan, tetapi juga aktivitas harus kita giatkan juga. Dan di 2021 kita fokus ke recovery pertumbuhan ekonomi, pemulihan, perbaikan perekonomian, kegiatan aktivitas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang produktif yang bisa memacu masyarakat, pelaku usaha mikro terutama bisa giat kembali, bisa aktif kembali sehingga perekonomian bisa tumbuh ya, dan semangat masyarakat bisa kembali pulih. Tetapi di lain itu tetap menjadi prioritas kita selain masalah infrastruktur juga masalah pendidikan, peningkatan kapasitas building warga kota ini, terutama pendidikan formal dan informal terkait juga membentuk karakter. Dan saya sangat mendukung tumbuh kembangnya pondok-pondok pesantren di Kota Pontianak yang sekarang ini cukup menggembirakan. Artinya selain sekolah-sekolah yang formal
sesuai dengan apa yang diarahkan pemerintah pusat, tapi juga pendidikan karakter agama ini juga sangat dibutuhkan. Potensi masyarakat Kota Pontianak yang warganya ini sangat religi didukung oleh berdirinya pondok-pondok pesantren ini juga memberikan suatu aura positif untuk Kota Pontianak dan Kalimantan Barat, sehingga nanti ke depan kita juga sudah memprogramkan skim kolaborasi untuk peningkatan kapasitas baik sarana prasarana maupun kapasitas building, bantuan-bantuan secara langsung maupun tidak langsung kepada sarana pendidikan yang ada di Kota Pontianak ini. Nah, ini juga karena kolaborasi ini menjadi suatu kelebihan Kota Pontianak untuk meningkatkan IPN kota. Masya Allah. Nah, ini yang terus akan kita tingkatkan, dan nanti tentunya kita berharap adanya dukungan moral maupun material dari masyarakat juga, baik secara langsung maupun tidak, bagaimana percepatan pembangunan ini. Pembangunan ini tentu sektor pendidikan tidak kalah pentingnya. Oleh sebab itu saya dari awal sangat mengapresiasi berdirinya pondok-pondok pesantren yang merupakan salah satu sarana pendidikan membentuk karakter maupun membentuk menjadikan generasi muda kita yang berkualitas tapi berakhlak Qurani dan Islami. Ini yang sangat kita butuhkan, sehingga ke depan Kota Pontianak menjadi kota yang maju, yang modern, tetapi tetap tidak meninggalkan sisi-sisi keagamaannya, sisi-sisi Islaminya. Ini yang nantinya akan kita harapkan ke depan. Terima kasih. Amin. Insya Allah Pak Jadi, terima kasih. Jadi nanti harapan kami diadakan podcast di pondok pesantren ini, mungkin nanti kita bisa kerjasama dengan pemerintah kota. Kita mungkin Pak Jadi bisa mengirim narasumbernya masalah kesehatan atau siapa-siapa, kita bisa berdialog sini. Demikian pula dengan Habib Ishaq Ali, bisa kita mengundang tokoh-tokoh. Ketika di sini kita bisa membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, sehingga masyarakat tidak buta dengan informasi. Sehingga ini salah satu bentuk podcast kita adalah membedah buku melalui podcast. Sekalipun mereka tidak menyentuh bukunya, tapi mereka bisa mendengarkan, melihat apa yang kita tampilkan pada kesempatan pagi hari ini. Inilah Haji Kantoran selaku Wali Kota, sumpah singkat Habib Ishaq Ali Mutahhar, kemudian Akhina Ali. Ya, insya Allah ini merupakan launching yang pertama khusus di podcast Darul Naim ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kata terakhir saya mohonkan kepada nanti Pak Jadi sedikit singkat, kemudian dengan Habib Ali Ishaq Mutahhar untuk sebagai penutup mengenai podcast ini. Silakan Pak Jadi. Bagi warga Kota Pontianak dimanapun berada, baik di kota maupun Kalbar, jangan lewatkan kegiatan acara, terutama keberadaan podcast di pesantren Darul Naim ini merupakan suatu kemajuan yang sangat inspiratif ya di era teknologi digital ini. Untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi, silahkan ikuti terus podcast ini. Saya yakin manajemen pondok ini sudah sangat modern. Nanti jadi apa yang disampaikan baik membedah buku maupun dengan mendapatkan informasi dari tokoh-tokoh yang berkompeten di bidangnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Haji. Habib Ali Ishaq, silakan. Terima kasih. Kita pada siang hari ini benar-benar gembira nih, karena di Pondok Darul Naim ini sudah meresmikan podcast untuk masyarakat Kota Pontianak. Apalagi sudah dikatakan oleh Habib Jaki tadi untuk mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk duduk bersama-sama membedah buku ataupun kitab-kitab. Di tempat ini beliau bersedia. Maka kami selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan ribuan terima kasih, sehingga apa yang dilaksanakan peresmian pada siang hari ini merupakan suatu kemajuan negeri Kota Pontianak, sehingga menyenangkan daripada pendiri Kota Pontianak yang hadiah ulang tahun yang ke-249. Apa yang dikatakan Pak Wali Kota, untuk tahun 249 ini Kota Pontianak akan mengadakan satu acara yang sederhana, tetapi adanya sederhana ini, adanya peresmian pada siang hari ini podcast ini sudah membuka wacana yang cukup besar
untuk seluruh dunia yang bisa memantau, mendengar bahasanya Kota Pontianak sudah maju. Ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Habib Ali Samutahar dan Bapak Edi Kamtora Wali Kota. Alhamdulillah, inilah sekelumit perbincangan kita launching daripada podcast Darun Naim. Di sini paling tidak sengaja kami tempelkan waktunya mendekati hari ulang tahun Kota Pontianak. Jadi mungkin ini sedikit kado untuk Kota Pontianak bisa berbahagia walaupun dalam masa pandemi mereka bisa menikmati, mencicipi di dunia cyber. Mereka bisa melihat semuanya. Insya Allah Kota Pontianak akan bisa dilihat di mana, karena ini langsung juga sampai ke Mekah kemana-mana insya Allah. Jadi insya Allah. Terima kasih waktunya Bapak Edi Kamtora Wali Kota dan Bapak Habib Ishaq Ali Mutahar. Kami mewakili juga keluarga besar Habib Ali semua insya Allah di Pondok Pesantren Darun Naim, semuanya mengucapkan terima kasih atas atensinya dan tonton selalu channel kami Darun Naim. Mudah-mudahan Allah akan mudahkan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.